الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين النور المسهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين وأوصانا الله في كتابه الكريم وزية كبيرة كما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir, tahmid, tahlil, tasbih yang kita kumandangkan sejak semalam hingga hari ini adalah tanaman-tanaman surgawi. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpesan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia ketemu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, "Aqri'i salam ala ummatik ya Muhammad." Sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad, dan beritahu umatmu Muhammad bahwa surga itu tanahnya gembur dan subur, airnya sangat sejuk dan nikmat. Tanaman-tanaman surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa tanamlah kalimat-kalimat takbir tadi di dalam hati kita. Tanam dia, hidupkan di dalam hati kita. Dengan begitu hati kita dihiasi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Zainul Idaini bitahlili wat takbiri wat tahmidi wat taqdis." Hiasilah dua hari kebahagiaanmu, dua hari raya kegembiraanmu dengan kalimat La ilaha illallah, dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat Alhamdulillah, dengan kalimat Subhanallah. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan kalimat-kalimat ini adalah tanaman-tanaman surga, tapi Nabi Muhammad mengatakan kalimat-kalimat ini adalah perhiasan rohanimu, perhiasan kehidupanmu di dunia bahkan di akhirat sekalipun. Kita seringkali terjebak pada perhiasan-perhiasan tubuh. Kita tenggelam dalam perhiasan-perhiasan tubuh. Mana perhiasan-perhiasan tubuh itu? Perhiasan dari kecenderungan hawa nafsu. Al-Quran mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatinil muqantarah. Manusia itu dihiasi. Siapa yang menghiasi? Allah yang memberi. Tapi di ayat ini tidak disebut Allah. Allah disembunyikan. Ini mengisyaratkan makna bahwa kecintaan kepada perhiasan-perhiasan fisik, perempuan, anak, harta benda, kekayaan, pangkat,
yang merupakan pakaian tubuh kita itu tidak secara otomatis menjadi perhiasan yang menyelamatkan. Tidak secara otomatis perhiasan yang membahagiakan secara sejati. Itulah sebabnya kenapa orang yang pergi berhaji mesti menanggalkan pakaian tubuh fisiknya dan menggantikan dengan pakaian ihram. Dia harus meninggalkan pakaian sehari-harinya lalu menggantinya dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu simbol dari makna pakaian rohani. Sementara pakaian sehari-hari kita simbol dan makna dari pakaian tubuh fisik kita yang bersumber dari hawa nafsu dan kecintaan kepada syahwat. Jadi ketika orang diperintahkan mengganti pakaian itu, Tuhan menegaskan, kalau engkau ingin ketemu denganku, pakailah pakaian rohanimu, tanggalkan pakaian jasmani dan fisikmu. Kalau pakaian jasmanimu kau besarkan, kau agungkan, kamu tidak akan pernah sampai bertemu denganku. Yang bisa bertemu denganku, mereka yang menghidupkan kalimat Allahu Akbar, La ilaha illallah, walhamdulillah, wa subhanallah. Apa makna kalimat Allahu Akbar? Orang yang menghidupkan kalimat Allahu Akbar dalam dirinya, insya Allah orang ini di satu sisi dia akan memahami kerendahan dan kehinaan dirinya sedalam-dalamnya. Di sisi yang lain dia akan menyadari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua sisi pemaknaan ini sudah hidup dalam diri seorang muslim, maka orang ini insya Allah akan senantiasa bertemu dengan Allah dalam setiap detik kehidupannya, dalam makna dia menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terbebas dari kesombongan. Dia akan terbebas dari keangkuhan, terbebas dari sifat merasa lebih baik dari orang lain, terbebas dari sifat merendahkan orang lain karena menganggap dirinya hebat. Kata Allah dalam hadis qudsi, kesombongan itu jubahku dan hanya saya yang pantas memilikinya. Siapa yang menggunakan pakaian kesombonganku, kulemparkan ia ke dalam neraka. Kalimat Alhamdulillah, kalau orang sudah menghidupkan kalimat ini dalam dirinya, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Semua adalah miliknya Allah. Kenikmatan adalah miliknya Allah. Karena semua dia yakin dari Allah, maka dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu dia selalu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Orang yang memahami kalimat La ilaha illallah terbebas dari kesyirikan. Dia menjadikan pandangan dunianya, pandangan kemuliaannya adalah tauhid, ketunggalan Allah. Dalam konsep wahdatul wujud, satu saja yang ada, yang lain keberadaannya bersumber dan tergantung kepada Allah. Maka seluruh dunia ini dan isinya mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya lihat bapak, saya lihat ibu, saya lihat apapun dalam dunia ini, sesungguhnya saya menyadari kehadiran Tuhan terhadap apa yang saya lihat. Orang yang sudah sampai memiliki tiga makna ini, itulah orang yang mensucikan Allah. Makna dari kalimat subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha adalah hari di mana kita diperintahkan bertakbir seperti saya jelaskan tadi. Batasnya sampai hari Tasyrik. Kalau kita bertakbir di hari raya Idul Fitri, batasnya sampai setelah salat Idul Fitri. Tidak ada lagi takbir sebagai zikir khusus setelah salat duhur di hari raya Idul Fitri. Itu secara syariat, itu secara syariat. Tapi secara hakikat, takbir tahmid ini tidak boleh sunyi dalam hati kita. Tidak boleh tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Tidak boleh tidak membasahi lidah kita. Dan tidak boleh tidak terimplementasi dalam action kita. Dia harus hidup.
Pertanyaannya, sudah berapa kali kita semua mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih itu? Setiap salat kita ucapkan itu. Tadi berkali-kali kita ucapkan itu. Pertanyaannya, apakah itu sudah memberikan bekasan dalam hidup kita? Apakah dia maknanya sudah kita hidupkan? Itu kita jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Kurban yang kita kenal biasanya dengan penyembelihan hewan kurban harus dimaknai tidak hanya dalam makna syariat, tapi dia harus dimaknai dalam makna yang lebih dalam. Kalau hanya sekedar dimaknai dengan makna syariat, maka orang-orang yang tidak punya dan tidak bisa berkurban itu akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ibadah kurban itu kau hanya khususkan kepada orang kaya? Kalau ilmu kurban itu istimewa dan utama, maka yang dapatkan hanyalah orang yang kaya yang berkurban. Kami yang tidak punya, bagaimana cara mendapatkan nilai-nilainya?" Maka Allah mengatakan nilai kurban itu bukan pada dagingnya, bukan pada darahnya, tapi nilai kurban itu pada ketakwaanmu kepada Aku. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang diterima Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang diterima Allah adalah ketakwaanmu kepadaku. Ketakwaan itu tidak dibatasi oleh siapapun. Semua orang bisa memilikinya. Kaya, miskin, orang pejabat, bukan pejabat, orang perempuan, laki-laki, mesti meraih gelar takwa ini untuk dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Id bermakna kegembiraan. Kurban bermakna secara hakiki mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makna kurban dalam makna mendekatkan diri kepada Allah dikaitkan dengan kata id sebagai makna kegembiraan, maka kegembiraan sejati hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak dekat kepada Allah tidak akan pernah merasakan kebahagiaan sejati. Dia akan sampai pada kesengsaraan sejati. Meskipun boleh jadi secara kasat mata dia bahagia, tapi secara rohani dia tidak akan pernah bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Dia satu waktu ditanya, "Ma birrul hajj? Ma birru bil hajj ya Rasulullah?" Apa kebaikannya berhaji ya Rasul? Jawabnya Rasul itu mengejutkan. Dia mengatakan al-ajju waz-zajju. Apa itu al-ajju? Engkau membaca talbiyah dengan keras. Dan apa itu yang dimaksud al-zajju? Az-zajju itu engkau menyembeli hewan kurban. Artinya menyembeli hewan kurban itu adalah bentuk kebajikan yang sempurna daripada ibadah haji. Seperti talbiyah, bentuk kebajikan yang sempurna bagi ibadah haji. Maka siapapun yang menyembeli hewan kurban dalam makna syariat dan dalam makna hakikat, maka dia sudah mendapatkan apa yang disebut dengan al-barru. Al-barru itu apa? Kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Itu disebut dengan kebaikan yang sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berkurban disebut kebaikan yang sempurna? Karena berkurban itu kata Nabi adalah jalan, cara, proses untuk memperbaiki nilai diri kita, meninggikan nilai diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dalam hadisnya yang cukup panjang, dia berkata, "Ma amila adamiyun bin nahri fi yaumin nahri." Tidak ada amalan yang paling indah dan paling bagus, paling tinggi nilainya bagi anak Adam di hari nahar kecuali menyembelih hewan kurban. Bulunya, tanduknya,
dagingnya, darahnya, itu semua menjadi pahala. Bahkan dijelaskan hewan kurban itu akan ditaruh di atas timbangan di hari kemudian. Tapi yang menarik, di ujung hadisnya Nabi mengatakan, "Fatibu biha nafsan." Hendaklah setiap diri dari kalian, wahai umatku, perbaiki nilai dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengisyaratkan makna bahwa berkurban adalah jalan terbaik dan tercepat untuk bisa meninggikan nilai diri kita kepada Allah. Pertanyaannya, apa wujud nilai ketinggian itu di sisi Allah? Yang pertama, orang yang berkurban itu digelari oleh Allah Al-Muhsinin. Di ujung ayat yang saya bacakan tadi, la yanalallahu luhumuha wala dimauha. Ujungnya ayat itu, wa basyiril muhsinin. Gembirakanlah orang-orang yang sampai pada kategori kelompok orang yang berkualitas secara spiritual, kualitasnya ihsan. Nih, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berhasil melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya, dia digelari oleh Allah Al-Muhsinin. Al-Muhsinin adalah kelompok orang yang menurut Al-Quran dia sudah berada pada ketinggian spiritual. Kalau begitu, berkurban adalah sarana tangga naik kepada ketinggian spiritual di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu syarat. Berkurban itu mesti landasannya takwa. Bukan sekedar iman tanpa takwa. Ada iman yang tidak sampai ke takwa. Ada iman yang moralitas dalam takwa. Inilah yang kedua yang menjadi landasan berkurban. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah." Siapa yang meninggikan, mengagungkan siar-siar Allah. Salah satu siar Allah adalah berkurban. Fa innaha min taqwal qulub. Itu berasal dari kualitas hati yang bertakwa. Habil ketika kurbannya diterima oleh Allah, dan Kabil kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabil berkata, "Kubunuka Habil." Ketika Kabil ingin membunuh Habil hanya berkata kepada saudaranya Kabil, dia mengatakan, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Yang diterima kurbannya Allah adalah takwa. Jadi landasan berkurban bukan iman tanpa takwa, tapi landasan berkurban iman yang sudah mewujud dalam takwa. Bagaimana bisa mendeteksi iman yang sudah mewujud dalam takwa? Itu ada dua sisi. Pertama, orang yang imannya sudah menjadi takwa, kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah tanpa syarat. Apa yang dimaksud tanpa syarat? Bahkan tanpa syarat surga pun, bahkan tanpa syarat pahala pun, dia tetap akan taat kepada Allah. Mari tanya diri kita masing-masing. Sekiranya Allah tidak menjadikan surga kalau kita salat, tidak menjadikan surga kalau kita puasa, tidak menjadikan surga kalau kita haji dan sebagainya, apa kita salat? Apa kita puasa? Kalau tidak ada iming-iming pahala, apa kita taat? Orang yang takwa kepada Allah tanpa ingin pahala, iming-iming pahala, dia akan taat. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ketaatan adalah kenikmatannya dan sekaligus kebutuhan hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya takwa menjadi landasan. Alasan yang lain takwa menjadi landasan daripada berkurban adalah karena sesungguhnya secara hakikat takwa itulah yang menjadi pisau, takwa itulah yang menjadi parang, takwa itulah yang menjadi pemotong daripada hawa nafsu. Orang yang menghidupkan takwa dalam dirinya, insya Allah hawa nafsunya
tak berpengaruh. Tapi orang yang tidak ada takwa dalam dirinya, dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Siapa contohnya? Pengorbanan Kabil dan Habil yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai umat yang pertama kali berkurban, itu menggambarkan dua tipe karakter manusia. Habil karakter manusia takwa, Kabil karakter manusia setan yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah sebabnya Kabil yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia hanya berputar-putar dalam dosa, berpindah dari satu dosa ke dosa yang lain. Dosa apa yang pertama yang dilakukan Kabil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni penolakan terhadap syariat pernikahan silang. Anaknya Adam selalu Hawa melahirkan dua anak kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Kabil punya anak kembar, adik kembar perempuan yang cantik. Sementara Habil punya adik perempuan kembaran yang tidak cantik. Maka terjadi persilangan silang, pernikahan silang. Allah mengatakan Kabil nikahi saudaranya Habil. Habil saudaranya nikahi saudaranya Kabil. Kabil menolak. Dia mengatakan itu aturanmu wahai ayahku, bukan aturan dari Allah. Saya tidak ingin menikahi adik saudaranya Habil yang tidak cantik. Saya ingin menikahi saudaraku yang cantik. Ini hawa nafsu. Kabil setelah menolak itu, turunlah perintah Allah. Kalau begitu berkurbanlah. Habil berkurban dengan hasil peternakan yang sangat baik, sehat, gemuk. Sementara Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat buruk kualitasnya. Ini juga pengaruh hawa nafsu. Setelah ditolak kurbannya, dia bunuh saudaranya Habil. Itu juga pengaruh hawa nafsu. Siapapun yang tidak mampu menyembelih kurban hawa nafsunya, maka dia akan seperti Kabil. Iyazubillahi min dzalik. Jadilah seperti Habil. Yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sosok contoh yang kedua tentang berkurban di dalam Al-Quran adalah pengorbanan Ibrahim atas anaknya Ismail. Pengorbanan apa di sini secara hakiki, secara maknawi? Di sini pengorbanan kecintaan kepada selain Allah. Ibrahim 90 tahun umurnya tak punya anak. Maka Sarah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, nikahilah Hajar. Nikahilah Hajar, karena engkau tidak bisa mendapatkan keturunan dariku. Maka ketika dinikahi Hajar, lahirlah Ismail. Ismail setelah dilahirkan oleh Hajar, Sarah cemburu. Maka Ismail dan Hajar dibawa dari Palestina ke Makkah, ditaruh di sana. Setelah sampai di sana, Ismail meninggalkan mereka berdua. Hajar memburuhnya. Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tanah yang tidak bertuan ini? Tidak ada kehidupan. Ibrahim tidak menjawab, tidak mampu menjawab. Dia jalan, ditanya kedua kalinya, dia tidak jawab. Dia jalan, ditanya ketiga kalinya, dia tidak jawab. Tiba-tiba Hajar berkata, apa ini perintah Allah, wahai suamiku? Kata Ibrahim, iya, itu perintah Allah. Hajar berkata, kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami wahai suamiku. Kami akan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Ini perempuan hebat yang pasrah total kepada Allah. Tega pemalam akun rai pakai deh. Tega malam akun rai. Nasun ibu-ibu tega toko malam Ibrahim. 18 tahun dia tinggalkan Hajar. Ismail, tiba-tiba kerinduannya dan kecintaannya membludak, powerful. Dalam kondisi seperti itu, turun perintah Allah, sembelih anakmu Ismail. Sembelihan mimpi pertama tidak dilakukan. Mimpi kedua dia tidak lakukan. Mimpi ketiga masih belum dia lakukan. Dia konsultasi kepada anaknya Ismail. Dia berkata, "Inni ara fil manami anni asbahuka fansur ma satara." Anakku, saya melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa jawabannya Ismail? If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan Bapak apa yang kau diperintahkan. Insya Allah kau dapatkan saya
dalam kondisi yang sabar. Di sini 3 sosok contoh teladan yang berkurban. Ibrahim berkurban dengan Ismail. Ismail pun berkurban karena dia rela dikurbankan. Hajar pun berkurban karena dia rela ditinggalkan. Maka makna pengorbanan bukan hanya menyembelih kambing sapi, tapi makna pengorbanan adalah membiarkan orang kita berkurban supaya orang mendekatkan diri kepada Allah. Hajar berkurban dengan tidak menghalangi suaminya melakukan perintah Allah. Ismail berkurban tidak menghalangi bapaknya untuk melaksanakan perintah Allah. Tega timala anak-anak pada Ismail. Kesimpulannya, Ismail dikurbankan. Latar belakang perintah kurban hadir karena cintanya Ibrahim kepada Ismail. Ternyata Ibrahim lolos dengan kecintaannya kepada Ismail, tidak mengalahkannya kecintaannya kepada Allah. Yang terakhir sekali terkait dengan berkurban dalam ayat yang saya bacakan di pembukaan tadi. Intinya sebenarnya ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, Muhammad, saya kasih kau nikmat yang sangat banyak. Seperti umatmu telah ku kasih nikmat yang sangat banyak. Fasalli, maka salat. Wanhar, maka berkurban. Maka bagi orang kaya berkurban itu hukumnya wajib. Seperti wajibnya haji bagi orang yang kaya. Seperti wajibnya haji bagi orang yang kaya. Maka kalau ada orang kaya mampu berkurban tapi tidak berkurban, kata Nabi, jangan mau dekat-dekat di tempat salat itu. Tapi inti dari ayat ini pada kalimat inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu Muhammad, itu terputus dariku, kata Allah. Artinya berkurban itu adalah jalan keterhubungan dengan Muhammad. Tidak ada keterhubungan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah kecuali keterhubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu huwas samiul alim.